Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang berbahagia, di mana saja Anda berada, kita bertemu kembali di channel Abu Anada 123 dalam kaitannya memahami bahasa Al-Quran dengan tema bakah, yaitu bakah. Baik, terkait dengan tema bakah, kita akan membahas satu tema bakah sebagaimana dalam Al-Quran tertera dalam surat Al-Imran ayat 96. Baik, kita baca ayatnya atau teksnya. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakah. Lalladzi bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Kata bakah dalam ayat ini lalladzi bibakkah. Apa yang dimaksud dengan bakah di sini? Baik, sebelum kita menguraikan apa definisi bakah, kita pahami kata muasal kata bakah ataupun secara bahasa. Kata bakah berasal dari kata bakaya buku yang diartikan meremukan atau dengan bahasa lain berdesak-desakan. Ada yang diartikan menemukan, ada juga yang mengartikan berdesak-desakan. Apa kaitannya dengan dua arti berikut ini? Mari kita lihat. Di dalam pemakaiannya, kata bakka berubah menjadi Makkah. Kata bakka berubah menjadi Makkah. Kenapa? Karena kebiasaan orang Arab mengubah huruf ba menjadi huruf mim. Dialek bangsa Arab mengubah huruf ba menjadi mim, misalnya lazim menjadi lazim. Di dalam Al-Quran kata ini disebutkan hanya sekali, yaitu dalam surah Al-Imran ayat 96. Sebagaimana tadi teksnya kita bacakan dan terjemahannya berikut ini. Sesungguhnya rumah yang mula-mula atau pertama kali dibangun untuk manusia adalah Baitullah atau Ka'bah yang terletak di Bakkah atau Makkah, sekarang bahasanya Makkah, yang diberkahi dan menjadi tempat atau menjadi petunjuk bagi semua manusia. Ayat ini disebutkan dalam konteks apa? Dalam konteks pembicaraan tentang bantahan Allah terhadap pengakuan ahli kitab. Ahli kitab mengaku mengenai rumah Allah, rumah ibadah yang pertama kali dibangun adalah Baitul Maqdis yang terletak di Yerusalem. Lalu Allah menurunkan ayatnya sebagai bantahan terhadap ungkapan ahlul kitab yang menurut ayat ini. Maka ungkapan itu dipahami oleh beberapa ulama dengan dua pendapat, dua pengertian misalnya. Ada yang pertama, kenapa dinamakan? Pertama sudah dipahami tentang Bakkah atau Makkah yang kita kenal ini. Pertama pendapat yang mengatakan, pendapat pertama yang mengatakan karena tempat ini selalu ramai diziarahi atau dikunjungi oleh berbagai
penjuru dunia umat Islam untuk tawaf di Baitullah Ka'bah misalnya, khusus dia di musim haji pada bulan Dzulhijjah. Orang-orang tentu berdesak-desakan. Tadi diartikan Bakkah artinya berdesak-desakan karena datang dari suatu tempat, dari berbagai tempat menuju satu tempat Mekah dengan banyaknya berduyun sehingga berdesak-desakan. Disyaratkan dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 27. Wa'adhin fin nasi bil haji ya'tuka birijalan. Wa'adhin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan. Wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajin hamid. Ya, wa'adhin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan. Wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajin hamid. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Itu kenapa diartikan Bakkah artinya berdesak-desakan, karena tadi datangnya umat Islam dari berbagai macam penjuru dari seluruh dunia berdesak-desakan. Karena ya memang banyaknya mereka yang datang berdesak-desakan, sehingga dikatakan Bakkah. Dalam ayat lain dikatakan juga Bakkah dalam surah ayat 7 misalnya. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litunzira ummul qura. Kata-kata ummul qura karena Makkah juga disebut Ummul Qura. Bakkah ataupun Makkah disebut Ummul Qura. Kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litunzira ummul qura wa man haulaha wa tunzira yaumal jama'i la raiba fi farikun fil jannah wa farikun fis sa'ir. Kota Mekah yang terletak di lembah kering dan tandus yang dikelilingi gunung-gunung dan lereng-lereng. Lembah itu membujur dari barat ke timur sepanjang kurang lebih 1,5 km. Terletak di sekitarnya 130 meter permukaan laut. Di sebelah timur lembah itu dibatasi dengan gunung Kada, gunung Al-Fahaj, gunung Hindi, gunung Kaikaan, dan gunung Lu'lu, dan sebagainya. Adapun sebelah barat lembah itu berbatas dengan Laut Merah. Itu yang dikatakan dalam pendapat pertama dikatakan Bakkah, ada Bakkah diartikan ada Ummul Qura dan lain sebagainya. Yang kedua dinamakan Bakkah atau Makkah karena orang-orang yang berbuat aniaya di dalamnya pasti akan diremukan ataupun dibinasakan oleh Allah seperti dinyatakan dalam firman-Nya surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilayhim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Di dalam Quran disebut bahwa kota ini sudah dikenal di masa Nabi Ibrahim bersama istrinya Hajar dan anak mereka Ismail datang ke tempat ini untuk menetap dan mencari kehidupan. Kedatangan Ibrahim dan keluarganya ke kota Mekah diabadikan dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 30 tadi yang kita baca. Rabbana inni askantu min zurriyati.
Menjelang kedatangan Islam sampai pada masa awal kerasulan Nabi Muhammad SAW, kota Makkah di dalamnya terdapat kekuasaan suku-suku Quraisy yang musyrik, yang tidak beriman. Makkah dikuasai umat Islam pada abad ke-8 melalui satu penaklukan yang dikenal dengan Fathu Makkah. Dipimpin Rasulullah sendiri. Dan sejak itu kota ini sepenuhnya berada di dalam kekuasaan kaum muslimin. Namun sejak tahun 9 Hijriah, kaum atau non-muslim, kafir Quraisy tidak lagi diperkenankan menetap di kota ini berdasarkan wahyu di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 28. Surat At-Taubah 28 berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amim hada wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadli insya'a innallaha alimun hakim. Ini kenapa sejak tahun ke-9 Hijriah ini kaum kafir Quraisy atau kaum non-muslim tidak lagi diperkenankan masuk ke kota Mekah berdasarkan turunnya ayat surat At-Taubah ayat 28. Baik, itu dua alasan kenapa kota Makkah ataupun istilah Bakkah diartikan dalam dua pendapat dengan alasan yang disebutkan dalam kaitannya ayat-ayat Al-Quran yang tadi kita baca. Itulah tujuannya kenapa kota Makkah dinamakan Bakkah. Sebagai kota suci, Makkah ataupun Bakkah mempunyai banyak keutamaan. Di antaranya dapat disebutkan dalam beberapa hal, misalnya kota yang aman, sentosa, dan penduduknya dianugerahi rezeki berupa buah-buahan sesuai dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam Al-Baqarah ayat 2 misalnya, rezeki berbuat semen. Ayat 126 Al-Baqarah ayat 126 misalnya. Itu qala Ibrahim rabbi ja'al hada baladan aminah. Dan ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku jadikanlah negeri ini, yaitu kota Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya. Itu qala Ibrahim rabbi ja'al hada baladan aminah warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Dilanjutkan qala wa man kafara fa ummatihu qalilan summa attaru ila adzabin nar wa bisal masir. Yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dia Allah berfirman, dan kepada orang-orang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat atau tempat kembali. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minats samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala man kafara fa ummatihi qalilan summa attaru ila adzabin nar wa bisal masir. Demikian keterangan terkait dengan istilah Bakkah dalam Al-Quranul Karim yang dinamakan Bakkah. Mudah-mudahan kita pemirsa semuanya, sahabat Al-Quran semuanya di mana saja berada, bisa memahami apa yang dimaksud dengan kaitannya istilah Bakkah yang kemungkinan yang sudah dipahami definisinya menjadi Bakkah, Makkah, kota Makkah. Itu salah satu
keunggulan kota Makkah sebagai tempat berziarah sekaligus beribadah sambil berziarah di Baitullah Makkah Al-Haram, tempat bersejarah umat Islam pada masa Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan menjadi berkah dan bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.